Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana merancang pembelajaran dan asesmen baik untuk kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pendidik atau Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Teman-teman sekalian, bahwa rencana pembelajaran dirancang untuk memandu pendidik melaksanakan pembelajaran sehari-hari untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran yang dibuat masing-masing pendidik ini dapat berbeda-beda karena rencana pembelajaran dirancang dengan memperhatikan berbagai faktor, antara lain faktor perbedaan individual peserta didik, lingkungan sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, dan lain-lain. Nah, setiap pendidik atau setiap Bapak Ibu guru perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran ini dapat berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dikenal dengan RPP, atau untuk kurikulum Merdeka dikenal dengan modul ajar. Dalam suatu RPP, paling tidak harus memiliki 3 komponen minimum. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Jadi dalam RPP itu harus tercantum tujuan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Ini biasanya untuk 1 atau lebih pertemuan. Jadi RPP itu bisa dibuat untuk 1 pertemuan atau lebih. Dan komponen yang ketiga yaitu asesmen pembelajaran. Nah, rencana asesmen untuk di awal pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi 3 komponen itu harus ada dalam setiap RPP. Bapak Ibu guru sekalian, dalam menyusun rencana pembelajaran, Bapak Ibu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan reflektif berikut ini untuk membantu memudahkan Bapak Ibu dalam penyusunan RPP tersebut. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu bertanya pada diri sendiri tentang metode apa yang cocok untuk digunakan dalam mengajar materi tersebut, begitu ya. Jadi, metode mana kira-kira yang dapat membuat peserta didik itu lebih mudah memahami materi ini? Jadi, metode ini hal pertama yang harus Bapak Ibu pikirkan ketika membuat perencanaan. Apakah metodenya inquiry, metode question and answer, metode diskusi, dan lain-lain, silakan dituangkan dalam RPP yang Bapak Ibu buat. Yang kedua, pertanyaan mengenai kira-kira kalimat pembuka apa yang akan membuat peserta didik itu merasa ingin tahu, atau curiosity dari para peserta didik dalam rangka kegiatan pembelajaran ini. Jadi pertanyaan apa kira-kira yang akan membuat mereka tertarik? Kemudian berikutnya, bagaimana membuat perhatian para peserta didik itu senantiasa fokus pada pembelajaran dan mereka terus bersemangat sepanjang kegiatan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu jawabannya, silakan tuangkan di RPP. Kemudian pertanyaan keempat mungkin yang bisa Bapak Ibu gunakan itu adalah bagaimana saya sebagai pendidik itu akan membantu setiap peserta didik dalam memahami pembelajaran. Bagaimana kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peserta didik dapat menunjukkan pemahaman mereka dan melakukan evaluasi diri yang berarti setelah mempelajari materi ini. Kalau sudah ketemu jawabannya, dituangkan di RPP yang Bapak Ibu susun, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang bisa Bapak Ibu gunakan itu, bagaimanakah saya sebagai guru akan menyesuaikan langkah atau materi pelajaran berdasarkan keunikan dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Kan kita tahu bahwa kebutuhan peserta didik itu mungkin berbeda-beda, karena kemampuan dasar peserta didik ketika belajar juga berbeda-beda. Nah, tolong dipikirkan bagaimana kita memenuhi kebutuhan peserta yang unik itu, gitu. Sesuai dengan prinsip pembelajaran
diferensiasi. Kemudian pertanyaan terakhir, bukan terakhir sih, tapi pertanyaan lain yang bisa kita tanyakan pada di sini adalah bagaimana saya akan mengelola pengalaman belajar yang mendorong peserta didik untuk menjadi pelajar yang aktif dan mandiri. Nah, itulah tadi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Jadi ada 3 komponen utama dan Bapak Ibu bisa dipandu dengan pertanyaan reflektif ketika menyusun RPP ini. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyusun RPP jangan lupa juga menyusun rencana asesmennya. Jadi tidak berdiri sendiri. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran itu harus disertai dengan rencana asesmennya. Nah, rencana asesmen ini juga dilengkapi dengan instrumen serta cara melakukan penilaiannya. Dalam dunia pedagogi dan asesmen tentu saja banyak teori dan pendekatan tentang asesmen ini. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah mumpuni dalam teori asesmen ini. Saya hanya mengingatkan bahwa pendidik itu adalah sosok yang paling memahami kemajuan belajar peserta didiknya. Sehingga pendidik perlu memiliki kompetensi dan keleluasan untuk melakukan asesmen agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, keleluasaan tersebut itu mencakup perancangan asesmen, waktu pelaksanaan, penggunaan teknik dan instrumen asesmen, penentuan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran dan pengolahan hasil asesmen, termasuk dalam memutuskan apakah perlu ada penilaian tengah semester atau tidak, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu menyatakan bahwa tidak perlu melakukan penilaian tengah semester, maka tidak usah dilakukan. Kemudian pendidik juga perlu memahami prinsip-prinsip asesmen yang sudah saya paparkan dalam video sebelumnya, bahwa di mana salah satu prinsipnya itu adalah mendorong penggunaan berbagai bentuk asesmen, bukan hanya tes tulis, agar pembelajaran dapat lebih terfokus pada kegiatan yang bermakna, serta informasi atau umpan balik dari asesmen tentang kemampuan peserta didik juga menjadi lebih kaya dan bermanfaat dalam proses perencanaan belajar berikutnya. Nah, sebagaimana dinyatakan dalam video itu bahwa asesmen itu adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Jadi asesmen itu bukan bagian luar dari proses pembelajaran, tapi bagian dari proses pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, bentuk asesmen oleh pendidik itu ada 2, ada formatif dan ada juga asesmen sumatif. Nah, untuk membahas apakah itu asesmen formatif dan apa itu asesmen sumatif, insya Allah nanti kita akan bahas di video berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai perencanaan pembelajaran dan asesmen. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya para insan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.